Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat Mubarak teman-teman semua. Kali ini ada satu kisah menarik yang sayang kalau dilewatkan. Jadi Alkisah, pada suatu hari ada seorang pemuda yang bersiap-siap berangkat berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dengan berpakaian rapi dan bersih, si pemuda itu berangkat menuju masjid. Namun di tengah perjalanan menuju masjid, pemuda tersebut terpeleset dan terjatuh sehingga menyebabkan seluruh pakaiannya menjadi kotor. Si pemuda itu pun bangkit, kembali pulang dan mengganti pakaian yang kotor tadi dengan pakaian yang bersih, lalu berwudu dan kembali berangkat menuju masjid. Namun, lagi-lagi di tengah perjalanan si pemuda itu terjatuh lagi dan menyebabkan seluruh pakaiannya menjadi kotor. Si pemuda itu tidak goyah. Ia kemudian pulang ke rumah, mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih, kembali berwudu, dan kembali berangkat menuju masjid. Nah, di tengah perjalanan menuju masjid untuk yang ketiga kalinya ya berarti teman-teman, si pemuda itu bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang memegang lampu. Pemuda itu menanyakan identitas laki-laki tersebut dan laki-laki itu menjawab bahwa ia melihat pemuda itu terjatuh 2 kali. Jadi ia inisiatif membawakan lampu untuk membantu si pemuda tersebut agar selamat sampai masjid. Ketika sampai masjid, si pemuda itu mengajak laki-laki pembawa lampu itu untuk masuk dan ikut serta sholat subuh berjamaah. Namun laki-laki itu menolak. Pemuda itu terus saja membujuk sang laki-laki untuk masuk sholat subuh berjamaah. Namun jawabannya tetap sama, laki-laki itu tidak mau. Lalu si pemuda itu bertanya, "Kenapa kamu terus menolak ajakan saya untuk masuk ke dalam masjid?" Laki-laki itu menjawab bahwa ia sebenarnya adalah iblis laknatullah. La haula wala quwata illa billah. Setelah mendengar jawaban dari laki-laki tersebut, si pemuda itu kaget bukan main. Iblis itu kemudian menceritakan, ketika kamu pulang ke rumah untuk membersihkan badan dan kembali ke masjid, Allah memaafkan seluruh dosa-dosamu. Aku membuatmu jatuh yang kedua kalinya, dan itu pun ternyata tidak membuatmu goyah untuk tetap di rumah. Kamu lagi-lagi kembali berangkat menuju masjid. Karena itu pula Allah memaafkan dosa-dosa seluruh keluargamu. Lalu iblis itu sebetulnya khawatir kalau sampai iblis itu membuat pemuda itu terjatuh untuk ketiga kalinya, Allah akan memaafkan seluruh dosa penduduk kampung tempat si pemuda itu tinggali. Karenanya iblis itu memutuskan untuk tidak membuat pemuda itu terjatuh. Iblis itu justru memutuskan untuk menolong si pemuda itu hingga sampai ke masjid dengan selamat. Jadi teman-teman, hikmah dari cerita ini adalah dalam melakukan suatu ibadah kita harus istiqomah. Jangan hiraukan semua rintangan, godaan yang menghadang. Kalau kita tetap istiqomah, insya Allah iblis pun akan menyerah menggoda kita dan justru akan membantu kita beribadah sebagaimana cerita yang dialami oleh pemuda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.